Nama saya Rizky Arifah Firdausia dengan NIM 203400058. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung komputerisasi. Komponen pada hardware yang pertama adalah monitor. Monitor adalah alat untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, maupun video secara visual. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah papan ketik dengan tombol huruf dan angka di atasnya. Fungsi perangkat ini untuk menginput data yang memuat huruf dan angka. Yang ketiga, motherboard adalah tempat perangkat-perangkat lain tertanam. Misalnya, RAM, hard disk, prosesor, dan lain sebagainya. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur utama seluruh perangkat komponen hardware. Yang keempat, mouse. Mouse adalah komponen hardware yang menjadi petunjuk yang digambarkan pada sebuah kursor. Yang terakhir, kamera adalah alat penangkap gambar secara visual dan mengalirkannya ke komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andi Ubedilah, NIM 2034057. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang software. Software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Contoh software Adobe Photoshop atau biasanya disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Fungsi utama dari Adobe Photoshop hanyalah untuk aplikasi pengedit foto ataupun gambar dengan tipe raster atau bitmap. Namun sebagai aplikasi pengedit gambar, fungsi Photoshop dapat dijabarkan lebih khusus lagi, yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Yang kedua, Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. 3. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Mozilla Firefox merupakan salah satu browser yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Mozilla Firefox berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan search engine atau mesin pencari seperti Google. Melalui browser Mozilla Firefox ini, kamu bisa mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Microsoft PowerPoint atau PPT adalah perangkat lunak komputer yang dikembangkan oleh Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk membuat tayangan slide yang kuat dari semua informasi penting yang layak dibagikan atau disajikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya adalah brainware, adalah orang yang memberikan perintah atau menggunakan perangkat komputasi, baik perangkat lunak software maupun perangkat keras hardware. Brainware berperan untuk memastikan komputer yang digunakan beroperasi sesuai kehendak pengguna. Contoh, programmer adalah orang yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Tugasnya mencakup semua proses pengembangan perangkat, mulai dari proses menyusun rancangan, membuat atau mengembangkan perangkat, menguji perangkat, memodifikasi, hingga merawat perangkat lunak. 2. Administrator adalah orang yang memiliki tugas tentang administrasi di dalam dunia internet.
seorang administrator dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas atau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan komputer. 3. Teknisi komputer adalah orang yang memperbaiki dan memelihara komputer dan server. Tanggung jawab para teknisi yaitu dapat mengembangkan, juga membangun atau mengkonfigurasi hardware baru, menginstal dan memperbarui paket perangkat lunak, juga menciptakan dan memelihara jaringan komputer. 4. Operator komputer merupakan seorang yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam memantau, memeriksa, dan juga mengendalikan sistem komputer, khususnya mainframe yang ada di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang terakhir, spesialis jaringan adalah seorang yang menangani jaringan komputer secara profesional. Kategori umum profesional spesialis jaringan mencakup individu yang melakukan banyak pekerjaan berbeda dengan berbagai sistem jaringan komputer. Jaringan adalah bagian utama dari teknologi informasi yang harus diketahui oleh para pemimpin bisnis dan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sistem perangkat keras dan perangkat lunak perangkat lunak. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.